Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 2 anak-anak di kota Palembang jadi korban penganiayaan pengasuhnya sendiri. Pelaku kerap menggigit tubuh korban. Lepas dari pengawasan, seorang anak yang bermain korek api sebabkan kebakaran 1 unit rumah di kota Palembang. Kebakaran lahan di Desa Sungai Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir semakin meluas. Kabut asap ganggu aktivitas pengendara. Dua anak-anak di kota Palembang jadi korban penganiayaan pengasuhnya sendiri. Aksi kekerasan tersebut terungkap setelah sang ibu yang curiga dengan sejumlah bekas lebam dan memeriksa rekaman CCTV. Pelaku kerap menggigit korban di bagian kaki dan leher. Penganiayaan pengasuh pada anak-anak kembali terjadi di kota Palembang. Orang tua korban Yora Oktarina mengungkapkan kejadian ini telah berlangsung selama 1 bulan. Pelaku adalah Ismawati, perempuan berusia 49 tahun. Kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap 2 putri majikannya terungkap setelah melihat sejumlah bekas lebam. Informasi penganiayaan juga didapat dari salah satu ART yang melihat perbuatan pelaku dan memberitahukannya ke orang tua korban. Diduga kekerasan itu terjadi saat pelaku menyuruh kedua korban untuk tidur. Pelaku menggigit kaki dan leher korban. Kini kedua korban mengalami beberapa bekas luka gigitan dan keluarga sudah melaporkan kasus ini pihak polisi. Sementara pelaku kabur dari rumah sesaat setelah orang tua korban mengetahui perbuatannya. Gigit ya? Tidak bu, katanya kan. Sudah ini, katanya ini ceklah CCTV ini, Mi, kalau tidak percaya. Nah itu tuh belum kak, aku cek CCTV tuh. Jadi dia telah ketahuan tuh langsung lari. Pas ketahuan dari itu omongan baik kan, tapi belum yang di CCTV ini belum tahu kalau dia ngigit separah itu. Kasus kekerasan pada kakak adik ini dalam penanganan Subdit Renakta, Ditreskrim Polda Sumatera Selatan. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Diduga tersinggung dengan sikap sang anak, seorang ayah di Kota Pagar Alam tega melukai anak sambungnya dengan senjata tajam. Beruntung aksi penganiayaan yang dilakukan pelaku dapat dilerai oleh ibu dari korban. Leonardo tampak hendak melarikan diri dari rumahnya usai melakukan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial MN yang merupakan anak sambungnya. Peristiwa penganiayaan ini terjadi di Dusun Pagardin, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam. Aksi tersebut terjadi pada hari Minggu pekan lalu. Atas peristiwa penganiayaan itu, korban mengalami luka robek di bagian tangan dan harus mendapatkan 4 jahitan. Sebelum melakukan penganiayaan terhadap anak sambungnya, pelaku disinyalir kerap melakukan KDRT kepada sang ibu dari korban. Sementara peristiwa penganiayaan yang terjadi didasari oleh rasa tersinggung pelaku terhadap korban yang dinilai tak sopan saat bertutur kepada pelaku. Kemudian kami melaksanakan olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi. Kemudian diduga bahwa pelaku bernama atas nama Leonardo. Kemudian kami melakukan penyelidikan keberadaan pelaku. Beberapa hari ini telah kami lakukan upaya penangkapan, namun diduga tersangka telah melarikan diri. Sehingga hari ini tersangka kami terbitkan daftar pencarian orang. Korban kini telah mendapatkan perawatan dan pemulihan trauma. Sementara pihak kepolisian dari Reskrim Polres telah menerbitkan daftar pencarian orang. Polisi juga melakukan upaya penangkapan, namun pelaku telah melarikan diri. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Pagar Alam.
Ahmad Nizam Al-Fahri, bocah berusia 6 tahun tewas dianiaya ibu tirinya. Sebelumnya korban sempat dikabarkan menghilang, lalu ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dalam kondisi terbungkus karung dengan luka bekas kekerasan di tubuh. Suasana duka menyelimuti pemakaman bocah berusia 6 tahun. Usai diterbangkan dari kota Pontianak, Kalimantan Barat, jenazah Ahmad Nizam Al-Fahri tiba di kampung halaman ayahnya di Desa Seri Bandung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir pada Sabtu malam. Ahmad Nizam merupakan korban penganiayaan ibu tirinya, Iftahur Rahmah, di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Keluarga tidak kuasa menahan kesedihan usai jenazah korban dimakamkan. Keluarga tidak menyangka pelaku yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan ayah korban tega menghabisi bocah yang baru duduk di kelas 1 sekolah dasar itu. Sangat prihatin dan sedih karena kami semua merasa kehilangan dan merasa berduka sekali, khususnya keluarga Serpanda. Ini kan masih keluarga, tapi kami berharap sama keluarga, pemerintah, masyarakat juga bisa kami koordinasikan sebaik-baiknya dan tidak ada, kami berharap tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Itu aja, Pak. Jadi upaya dari pemerintah desa sekarang lagi pendekatan atau seberapa? Sudah ada pendekatan. Memang kan saya yang untuk kembali antara dua keluarga ini kan bukan orang lain, masih Si suasana saat ini masih kondusif atau? masih kondusif. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya, korban Ahmad Nizam Al-Fahri yang sempat dikabarkan menghilang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di kediaman orang tuanya di Gang Purnama Agung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Kamis malam lalu. Jenazah korban ditemukan dalam kondisi terbungkus karung dengan luka bekas kekerasan di tangan, mata, dan kepala bagian belakang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Lepas dari pengawasan, seorang anak yang bermain korek api sebabkan kebakaran satu unit rumah di Kota Palembang. Sempat terjadi kepanikan dari warga sekitar lantaran rumah yang terbakar berada persis di pemukiman padat penduduk. Seorang anak yang masih di bawah umur bermain korek api hingga sebabkan satu unit rumah di dalam Gang Family 1, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang terbakar pada Sabtu sore. Api hampir saja menghanguskan bangunan rumah hingga rata dengan tanah. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Saat proses pemadaman, petugas terkendala oleh posisi rumah yang berada di dalam gang sempit. Warga sekitar yang panik berusaha menyelamatkan barang-barang yang ada di dalam rumah untuk dievakuasi ke tempat aman. Setelah 40 menit, api baru benar-benar bisa dijinakkan. Yang anak kecil tadi, cak mana kondisinya Pak? Selamat? Kecil nggak apa-apa. Akibat peristiwa ini, sedikitnya 4 bangunan rumah yang berada di tempat di samping rumah yang terbakar itu ikut terdampak. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang.